Gunung Nagara bukan sekadar sebuah gunung. Dalam rimbunnya pepohonan tua tersimpan kisah dari tanah yang sunyi nan hening, tempat cikal bakal mula adanya peradaban masa lalu yang tercatat dalam tradisi lisan masyarakat sekitar. Gunung Nagara berdiri gagah di selatan Garut, tepatnya berada di Desa Depok dan Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet, kurang lebih 50 km dari pusat kota Garut. Diapit dua buah sungai kehidupan, Sungai Cikaso di sebelah timur dan Sungai Cipalebo di sebelah barat. Tidak hanya menjadi bentang alam yang menawan, Gunung Nagara juga meninggalkan berbagai cerita tradisi lisan, objek cagar budaya berupa makam keramat, dan beberapa objek pemajuan kebudayaan lain yang masih hidup di tengah masyarakat sekitar Gunung Nagara. Ada banyak versi cerita tradisi lisan yang berkembang di masyarakat tentang keberadaan makam keramat Gunung Nagara yang berjumlah 30, terdiri dari 25 makam di tingkat bawah, 2 makam di tingkat lebih atas, 2 makam lagi di tingkat selanjutnya, dan 1 makam di tingkat puncak Gunung Nagara. Cerita yang menarik tentang tokoh yang dimakamkan di Gunung Nagara datang dari salah satu tokoh budaya Jawa Barat yang menyebutkan dari hasil webinar penggalian manuskrip kuno tentang siapa tokoh besar yang dimakamkan di Gunung Nagara. Hubungan dengan masalah tentang Pangeran Rakyat Sancang yang ada di Gunung Nagara, saya memahami hal ini berdasarkan cerita dan hikayat Pangeran Rakyat Sancang ini ada di dalam beberapa naskah. Satu, bisa dilihat dari naskah Babad Sancang. Kedua juga dari Wawacan Limbangan. Bisa juga dilihat dari Babad Gadok. Bisa juga dilihat dari Babad Tanah Jawi, dan juga bisa dilihat dari naskah Wangsa Kerta. Cerita ini kan harus dibuktikan dengan adanya satu bukti artefak, dan satu-satunya bukti artefak yang bisa saya lihat adalah saya ziarah ke makam Gunung Nagara. Ternyata di makam Gunung Nagara itu ada 3 blok. Satu blok yang pertama yang diperkirakan sebagai makam tunggal, makam hiji, yaitu makam yang dianggap makam Pangeran Rakyat Sancang. Blok anu kedua, blok yaitu blok 2 orang, yaitu itu sebagai panglima utama Mbah Agung Nagara, Mbah Agung Nagara dan patinya. Dan yang ketiga, yang paling sebelah kanan itu yaitu makam Salawe itu. Dan di sana justru yang bisa didapatkan satu ciri-ciri, karena di sana itu makamnya itu masih ada tulisan-tulisan dengan Arab Gundul gitu kan, ada di dalam prasasti makamnya. Dan itu yang paling menarik di sana itu ada titi mangsa. Titi mangsanya itu di salah satu makam itu, yaitu 11 Hijriah sampai 119 Hijriah. Jelas-jelas. Terlepas dari berbagai versi cerita tradisi lisan tentang siapa yang dimakamkan di Gunung Nagara, Bupati Garut ke-26 Haji Rudi Gunawan menegaskan akan eksistensi makam-makam yang berada di Gunung Nagara dengan membangun sebuah tangga dan gapura sebagai perwujudan bahwa puluhan makam di Gunung Nagara merupakan para tokoh yang telah berkiprah dan perlu penelusuran yang lebih komprehensif. Kedatangan entitas yang memberikan perhatian terhadap makam-makam yang ada di Kabupaten Garut, yaitu entitas Gagak Lumejang.
menceritakan ada sesuatu di Gunung Nagara. Ini adalah Gunung Nagara. Ini adalah tangga 1000 menuju Gunung Nagara. Di sini ada makam sebanyak 30. Ada makam 1, ada makam 2, satu tempat lagi makam 2, satu makam tempat lagi makam 25. Dari sini menuju ke tempat makam itu sangat terjal sekali, naik hampir 700 meter. Di sana mempunyai ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Terlepas dari cerita siapa yang dimakamkan, berapa usia makam itu, dan tentu itu adalah hal yang perlu dibuktikan dengan memberikan penelitian terhadap batu nisan. Usia batu nisan itu berapa ratus tahun. Saat itu kita merekonstruksi tempat ini dengan membuat tangga 1000. Dan di situ adalah orang tempat berdoa. Karena dianggap sebagai tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa dikatakan sangat mistik. Tetapi bagi saya, ini adalah tempat di mana seseorang yang hebat, seseorang yang terhormat dimakamkan. Tentu ke depan situs Gunung Nagara ini harus mendapatkan perhatian lagi. Diteliti berapa umur pohon-pohon besar itu. Berapa ratus tahun nisan yang ada di tempat itu. Dan lain-lain sebagainya diteliti. Spektakuler sekali. Inilah Gunung Nagara. Terima kasih. Selain tradisi lisan yang berkembang tentang makam Gunung Nagara, beberapa objek pemajuan kebudayaan pun masih tersisa untuk dapat dikembangkan sebagai peninggalan masa lalu. Tradisi yang masih hidup di sekitar Gunung Nagara yaitu seni rudat, ritual khusus nepus, dan teknologi tradisional pembuatan perkakas seperti golok dan keris. Eksistensi seni rudat dan ritus nepus masih diketahui masyarakat Kampung Depok yang tidak jauh dari komplek makam Keramat 25. Bahkan konon Kampung Depok ini disebutkan sebagai kampung paling tua yang ada di sekitar Gunung Nagara. Di era tahun 80-an, rumah warga Kampung Depok masih berbentuk rumah adat untuk kemudian seiring dengan perkembangan zaman telah berubah. Namun, lokasi Kampung Depok yang eksklusif berada di kaki gunung serta berada jauh dari kampung lain menyiratkan bahwa Kampung Depok merupakan perkampungan sisa masa lalu. Objek pemajuan kebudayaan berupa seni rudat dan ritus nepus menurut salah satu tokoh Kampung Depok bernama Ki Usep merupakan peninggalan masa lalu yang berhubungan dengan tokoh yang dimakamkan di Gunung Nagara. Dina bahasa rudat tadi udah dikatakan ruh, isinya ruh tentang ajakan keagamaan, mengajak kepada hak layak ramai yang belum mengerti supaya gampil tertarik terhadap agama Islam. Dulu orang para wali dengan adanya rudat itu sebagai mediator atau napi perantara supaya cepat masuk ke dalam agama Islam ya. Sehingga dalam dina isina eta rudat seueur tembang-tembang atanapi nadoman tentang pujaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang tadi dari awal seperti Assalamualaikum, Waalaikumsalam, wa alihi wa sahbihi ajmaina itu kanggo buka. Sedangkan dina rudat eta aya awal aya akhir. Akhirnya eta mangga atuh dalang hayu urang mulang nyamulang ka mana nyamulang ka lemur urang eta kanggo bab awal sareng akhirna. Kita dina sina eta rudat teh ngajak supaya nyembah ka Allah sareng Nabi Muhammad eta merupakan nabi nu panungtung di akhir zaman. Daya de nabi nyaeta nabi akhir zaman. Kata orang tua dulu 1977 bila saya sudah lahir itu sudah ada, malahan belajar rudat dari kelas 4, punya grup berapa personil
hampir 18 personil ya, laki-laki sama perempuan, sehingga setiap ada hajatan, ada undangan dari luar, saya ikut pentas paling jauh ke Bandung. Kedua eta salah sabiusna hiji peralatan, kedua seragam, katilunya masalah peralatan anu jadi kendala kanggo kamajenganana di lingkungan abdi dina seni rudat dari jagat ya. Pami alasan anu ngulem ngacuk naon saayana cobi pami Agustusan abdi ogeng abdi nyalira angin naon angin lecingan lepis. Dan kendala teh dina berbagai kendala dengan pada khususnya nyaeta alat peralatan acan malah mah anu ngagero urang mah anger kieu teu ka mana teu ka meni teu ka hiri teu ka girang ari di dieu hayang memulai Sunda hayang ngajungjung ke nagara serupa ripaun tapi teu aya nu miara mata abdi teh sedih jeung ketua jeung reng-rengan di dieu kumaha cara sahayang ningkatkeun seni budaya nu aya di Kampung Depok pada khususna. Umumna mah kaitu we kaluhur kumaha we urang luhur supaya ngarasa deudeuh ngarasa nyaah yen ayana seni nu kudu dimulai sehingga jadi seni anu ngabudaya di khususnya di lembur umumna di wilayah Garut Selatan gitunya. Sangkut pautnya nyaeta baheula para wali nyebarkeun agama Islam ku ngalangkungan seni rudat sehingga seni rudat caket kaitanana sareng nu aya di Gunung Nagara. Sejarah anu bubreh di Gunung Nagara mangrupakeun hiji cikal bakal nyaeta nangtungna Desa Depok jeung cikal bakal nangtungna siar-siar Islam kapungkur. Bumingna awalna nyaeta ti lembur Depok. Nya ngagunakeun seni rudat akhirna bisa sumebar agama Islam anu digunakan ku para waliullah kapungkur pada khususna ku nu aya film di Gunung Nagara. Contohna Syekh Abdul Qasim, Syekh Abdul Rahim, Sembah Ibrahim anu malikeunana kapungkur anu jadenkeun Tegal Bulut eta ngawitanana ti pali dieu. Lain rudang ada tradisi nepus. Kalau orang-orang yang ziarah ke sana aditu ke Gunung Nagara pada khususnya nyaeta ku ngalakukeun nepus ritual nepus. Kumaha nepus teh nyaeta nalika ngalakukeun alat tawasul ku tepus diteuk-teuk sajengkal kinten-kintenna atanapi 2 jengkal manungsa sajengkal dijengkalan heula maksudna nyaeta upama anu jara hayang kadinya teh aya pamaksadan atanapi kinten tah lamun kadinya teh neuk tepus sajengkal upami si tepus nambah nalika disimpen sabari tabasul teh dipilarinya badewi teh cenah nu maneh mah panjang nu tadinya dijengkalan teh sajengkal ieu lebih tah eta teh rendakeun cita-cita anjeun teh cenah cik juru kunci teh dikabul aya cenah ngajengkalanana anger sakitu tah berarti eta maneh mah cenah can waktuna ataupun teu kabagian ayeuna tah kitu tradisi nepus kapungkur emang masih aya. Selain seni rudat dan ritual khusus nepus yang masih hidup di masyarakat sekitar Gunung Nagara, terdapat juga objek pemajuan kebudayaan berupa teknologi tradisional membuat perkakas atau pandai yang masih eksis di sekitar Gunung Nagara. Akademisi dari Institut Pendidikan Indonesia atau IPI berharap keberadaan Gunung Nagara dengan objek pemajuan kebudayaannya dapat bisa diteliti lebih lanjut sebagai warisan masa lalu yang harus dipelajari oleh generasi masa kini dan mendatang.
yang mendapatkan pengakuan negara ya. Artefak-artefak budaya, kalau dalam bahasa Inggrisnya artefak budaya itu wujud budaya atau peninggalan sejarahnya itu bukan artinya mau istilah Sunda bukan mau migusti, tapi mau musti untuk dipelajari, dijadikan wahana studi bagi generasi muda, sehingga jangan seperti generasi saya ke atas itu sepertinya putus dengan tidak mempelajarinya. Padahal saya ketika waktu kecil juga mendengar Gunung Nagara, itu sudah timbul penasaran, sudah ada pikiran ingin tahu misteri-misterinya apa. Jadi bukan untuk mistis saja, sebagai rasa memanfaatkan nikmat Allah ya. Dan gunung itu berfungsi sebagai pasak bumi ya. Kalau tidak ada gunung, wah angin menghembus akan sangat kencang, kemudian musibah-musibah lain. Walaupun dari gunung bisa erupsi misalnya, tapi kalau gunung yang tidak mengandung panas gitu ya, tidak mengandung magma, tidak diteliti misalnya, tidak mungkin erupsi gitu kalau tidak ada gejala-gejala itu. Jadi bakal harus diambil kemanfaatannya oleh Pemerintah Kabupaten Garut pun melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyampaikan apresiasi atas penggalian dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan yang ada di Gunung Nagara. Selain situs yang menjadi situs unggulan Kabupaten Garut dengan banyaknya para penziarah wisatawan religi, wisatawan khusus mengenai minat khusus, dan juga di sana itu di Gunung Nagara itu adalah salah satu kawasan yang mempunyai potensi budaya yang lain. Di antaranya ada seni rudat, salah satu seni yang cukup lama juga atau cukup kuno, karena seni rudat itu salah satu seni yang diperuntukkan untuk penyebaran agama Islam. Dan selanjutnya ada ritus nepus, meskipun sekarang keberadaannya tidak banyak diketahui, cuma mungkin bisa saja nanti ke depannya ritus itu bisa diangkat sebagai produk unggulan budaya yang ciri khas yang tidak ada di budaya yang lainnya. Selanjutnya ada tradisi teknologi tradisional, yaitu penempaan logam. Kalau di bahasa Sunda itu pandai ya, pembuatan golok, perkakas-perkakas yang lain. Dan kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut merasa ini salah satu upaya untuk memperkenalkan kepada generasi muda tentang keberadaan situs Gunung Nagara itu. Hana nguni, hana mangke. Tan hana nguni, tan hana mangke. Tanpa upaya pelestarian, objek pemajuan kebudayaan yang ada di Gunung Nagara lambat laun akan tergerus zaman, dan yang tersisa hanyalah sebuah kenangan tanpa catatan.